Cuma saya ini kan secara karakter, secara skill saya bukan orang yang punya kemampuan session player gitu. Saya nggak jago gitu. Bisa gitu. Jadi saya bisanya bawain lagu sendiri gitu. Maksudnya gini, gini Mas Agan, kalau kita misalnya lihat nih tulisan di internet gitu, bedanya koran dulu, orang zaman dulu ya, sama zaman sekarang. Kita terlalu memaklumi typo di internet. Mungkin saya salah, tapi saya lihat tuh orang tuh typo internet. Pada langit berkabut yang tak bisa ku hindari, terang bintang utara. Yang tak bisa ku hindari, terang bintang utara. Ku sadari jejak kaki jalan, bahkan di kebisingan sehari-hari. Melangkah simpati pada kerumitan hati.
Itu dia Sobat Baca, Ervin Kumbang dengan lagu barunya Tanah yang Terbongkar. Kita mulai ngobrol dari mana nih? Kalau kita dari perkenalan, kalau saya udah kenal ya sama Ervin Kumbang. Tapi Sobat Baca, kalau tadi mendengarkan satu lagu yang dibawakan oleh Ervin Kumbang ini, memori kita terhanyut ke alam zamannya Bob Dylan ya. Kemudian Oasis di 90-an gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin nyerempet lagu-lagu indie mostly lah ya. Seperti Efek Rumah Kaca, kemudian apa yang baru tuh? Silam Bukau. Silam Bukau enggak, dia terlalu ini ya. Mungkin 41 apa? 420. 420 ya. 420. Tapi dalam nada yang balada gitu. Itu kesannya, pendapat saya. Tapi bisa jadi salah Sobat Baca ya. Kita langsung saja tanya sama penggiat sastra kita nih. Nisa Rengganis. Halo Mbak Nisa. Halo Kang Jajang, Kang Ervin, tos dulu dong. Halo. Wes. Biar apa? Biar kekinian. Biasa nutup tosnya di akhir acara, dibuka pas buka acara biar lebih akrab. Oke, tapi silakan Mbak Nisa diperkenalkan dulu nih Mbak. Iya, Mas oke. Ervin Kumbang. Kalau saya mengenalnya justru dia dulu sebagai jurnalis, esainya cadas-cadas, bahkan pernah mengkritik dengan serius buku puisi saya gitu. Dengan esai kritik sastranya ya, pembongkaran terhadap teks diksi sepi dalam manuskrip sepi. Bagus banget tuh, Vin. Dan ditulis dengan cukup berapi-api ya. Dan juga di tahun 2015, Ervin sebenarnya punya manuskrip buku antologi puisi pertama yang diikutsertakan dalam Festival Dewan Kesenian Jakarta. Jadi justru saya mengenal Ervin di masa-masa awal itu sebagai penyair ya. Apa judul bukunya itu dulu? Usia yang Aneh. Usia yang Aneh. Beling sekali dan asik puisinya. Sayangnya Ervin tidak segera mempublish dengan mencetak buku itu ya. Nggak tahu tuh diumpetin terus dan tiba-tiba sekarang muncul sebagai musisi yang nggak aneh sebenarnya karena lirik-lirik lagunya tuh punya daya puitik ya. Diksi-diksinya puitik. Ini tentu saja sangat berpengaruh dengan tradisi Ervin yang banyak memakan buku-buku puisi, mengunyah buku-buku puisi dan juga dia juga menulis puisi. Dan apa yang dilakukan Ervin sebenarnya sih bukan hal yang baru-baru amat, karena banyak juga yang melakukan itu. Tapi kalau di Indonesia saya mencatat banyaknya dia menggubah puisi orang, misalnya Ari Reda, dia banyak menggubah puisi-puisi Sapardi Djoko Damono ke dalam lagu gitu ya. Okay. Kemudian Frankie and Jen di masa-masa awal juga banyak menggunakan puisi-puisi Mas Yudhistira. Nah, kalau Ervin menariknya, dia menulis lirik lagu sendiri yang juga puitis. Tadi kelihatan ya, Tanah yang Terbongkar tuh dari diksinya itu ada peluh, kemudian suaraku dan suaramu. Apa tadi? Ada nafasku dan nafasmu. Diksinya puitis banget dan ini seru. Tadi kalau Kang Jajang udah menyinggung Bob Dylan, ya tampilannya juga gaya-gaya Bob Dylan ex Mick Jagger nih. Dan Bob Dylan terbukti loh meraih Nobel Sastra di tahun 2016 dari lirik-lirik lagu yang dia ciptakan ya. Dan ternyata definisi kesusastraan bagi para juri di Nobel Sastra itu akhirnya menjadi lebih luas definisinya, tidak hanya dalam bentuk puisi, prosa, tapi lirik lagu yang menggugah, lirik-lirik puitis itu juga masuk dalam kategori sastra. Cocok kayaknya dijual di TikTok Shop. Yeah. Panjang sekali penjelasannya. Oh iya. Sobat Baca, pertanyaan yang pertama kita ingin ajukan sebenarnya kenapa memilih menjadi solois ketika Anda mengalihwahanakan sastra ke dalam bentuk musik? Kalau solo itu gini ceritanya. Kalau band pada umumnya ya anak-anak generasi
seumuran saya itu kalau kita dulu ngeband tuh di zaman SMP dulu awal-awal main musik itu SMP SMA itu kan eranya era band gitu kan. Jadi dulu tuh zaman saya masih SMP SMA itu nggak anak-anak tuh rata-rata tuh nggak pernah kepikiran oh gue mau solo nih. Ya, zaman sekarang kan banyak solo. Bentar, Anda bilang tadi SMP ya, umur Anda sekarang berapa dulu? Saya SMP itu Tahun-tahun. SMA itu akhir-akhir tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an. Wah, sudah cukup matang ya udah. Lumayan. Nah, jadi waktu itu eranya band waktu itu. Jadi nggak ada kalau kita sekarang melihat banyak anak-anak muda sekarang dia ketika dia main musik dia udah langsung proyeksi oh gua mau main solo gitu. Akustik gitu misalnya. Zaman dulu nggak ada. Waktu saya masih tumbuh sebagai anak remaja itu rata-rata itu kita ngeband. Jadi konsepnya itu kita main bareng. Nah makanya sebenarnya kalau solo itu kenapa saya memutuskan jadi sampai tahun 2016 itu saya masih band dengan pola pikir yang waktu saya remaja dulu nggak pede juga untuk sendirian gitu. Dulu waktu ngeband saya nggak pernah nyanyi, saya selalu main gitar. Jadi basicnya saya main gitar gitu. Nah terus setelah sampai tahun 2016 itu band terakhir itu kita udah sempat rekaman satu lagu tapi nggak terus karena satu dan lain hal. Saya memutuskan untuk terus. Nah karena saya nggak bisanya, karena saya sebelumnya nggak pernah kepikiran solo dan saya nggak pernah nyanyi, akhirnya saya putuskan kalau gitu saya solo aja gitu. Dan memang kebetulan waktu 2016 ke 2017 itu di masa dimana ternyata banyak ya orang-orang ini yang pada akhirnya memutuskan solo gitu. Saya nggak tahu mungkin mereka juga pernah punya pengalaman seperti saya dulu ngeband, terus teman-teman yang nggak terus, dia tetap pengen terus dia jalan sendiri. Jadi sebenarnya kenapa memutuskan solo itu lebih karena dulu pernah ngeband terus teman-teman band saya itu nggak terus Mas Jajang. Karena Ervin Kumbang yang masih konsisten dengan dunia musik, jadi udah sendiri aja dulu gitu ya. Akhirnya sendiri. Kalau misalnya suatu hari nanti ketemu, sampai sekarang saya masih nyari teman main band sih, sampai cuman belum ketemu aja. Kalau mungkin solo sekarang itu banyak sekali tapi cover ya. Di mengisi channel-channel YouTube seperti itu ya. Seperti mungkin yang terkenal itu kan Felix, gitu kan dia solo kan, tapi dia cover. Nah, tapi Ervin kemudian memulai debutnya itu di internet lirik juga ya, di internet juga, tetapi dengan solo tapi lagu-lagu sendiri gitu ya. Kenapa pilihannya membawakan lagu sendiri gitu? Padahal yang lagi ngetren itu membawakan lagu cover. Cover gitu ya. Saya juga kalau bawain lagu orang nggak pede juga Mas Jajang. Maksudnya gini, untuk orang yang Mas Jajang tadi sebut tuh, orang-orang yang sekarang dia bisa populer di internet, di YouTube karena membawakan lagu orang itu kan kalau menurut saya itu nggak dia butuh kesesuaian juga dari segi teknik pembawaan gitu. Menurut saya musisi seperti saya ini kalau bawain dari dulu saya kalau cover sama teman-teman saya yang band pasti nggak sama, jadinya lain gitu. Jadi lebih ke aransemen. Iya, jadi maksudnya jadi kayak ketika kita mainin lagu orang itu udah terlalu penafsiran kita itu terlalu banyak gitu. Jadi dari karakter vokalnya, kemudian dari segi cara musiknya. Iya. Kadang komposisinya kalau misalnya kita pengen bawain lagu satu band gitu dan kita suka tapi di bagian tertentu secara teknis sulit gitu. Ya udah kita cari jalan tengah yang kita mainnya enak tapi nggak sulit-sulit banget. Jadi sobat baca, kita mendatangkan Ervin Kumbang bukan hanya karena sebagai teman, tapi banyak sekali masukan di email, di surel, di buat baca ini dari teman-teman. Coba kalau musisi ada nggak yang ini ya? Kemudian kita cari, wah itu ternyata teman sendiri ada gitu ya Mbak Nisa ya. Jadi pertanyaannya tuh gini dari sobat baca itu, kalau remaja nih kita doyannya musik, kemudian mau masuk ke wilayah karya sendiri. Nah mereka itu lagi banyak, ya mungkin tadi seperti Mas Ervin tadi bilang gitu, ada kejenuhan juga di teman-teman di masyarakat ya pada umumnya. Dia pengen ngehits lagu sendiri gitu. Kalau nyanyiin lagu orang sih mungkin udah biasa gitu. Nah, ini saya pikir terobosan gitu yang dilakukan oleh Bung Ervin ini, membawakan lagu sendiri kemudian solo. Nah, cuma pertanyaannya
indikator suksesnya menjadi mengambil langkah seperti itu apa, Mas? Kalau sukses gimana ya? Gini, kalau saya menghitung kesuksesan itu terutama di musik ya, musisi ya. Musisi ini kan pekerjaan yang berhubungan dengan publik, Ya. ya kan? Dia sangat berhubungan dengan publik. Nggak semua sih, maksudnya kan ada juga kalau session player tuh yang kerja di studio bantuin musisi itu dia nggak harus Gak berinteraksi dengan publiknya. iya, yang penting dia bantuin musisi. Atau misalnya kalau kita lihat di TV tuh kan ada home band tuh, Ya. karena kita nggak kenal kan siapa kan musisi gitu kan. Nah mereka nggak harus berhubungan, maksudnya publik itu nggak menjadi bagian yang cukup signifikan dalam pekerjaannya gitu. Cuma saya ini kan secara karakter, secara skill saya bukan orang yang punya kemampuan session player gitu. Saya nggak jago gitu. Jadi saya bisanya bawain lagu sendiri gitu. Nah kalau misalnya tetap aja Mas Jajang, kalau musisi itu, kalau saya secara pribadi ukuran kesuksesan itu ada dua sebenarnya. Yang pertama itu respect, yang kedua itu popularitas. Musisi itu harus populer, dia harus terkenal. Kalau dia nggak terkenal ya satu dia nggak dapat pekerjaan ya. Maksudnya kalau musisi itu kalau dia nggak terkenal ya simple industri. Supply and demand. Semakin orang terkenal, semakin banyak permintaan, semakin dia banyak dapat pekerjaan. Tapi juga awalnya itu harus respect. Ini pendapat pribadi saya ya, karena nggak semua orang yang demandnya besar itu dia dapat respect. Nggak semua orang yang populer itu dia dapat respect. Jadi kalau saya hitungan sukses itu, pertama dia respect dulu, orang respect sama dia. Dari respect itu demandnya besar. Itu ukuran sukses. Jadi kalau misalnya orang bilang dia cuma cukup terkenal, dia dapat uang dari situ, dia berkecukupan dari musiknya, tapi sebenarnya publik tuh, dalam hati kecil publik tuh, audiens tuh nggak tersentuh hatinya untuk ya nih gue nih respect sama dia sebagai musisi. Jadi ukuran sukses itu menurut saya tuh respect yang kemudian kan respect yang mendatangkan sukses komersial. Mungkin musisi solois yang cukup populer dan mendapat respect yang lumayan luas, misalkan Iksan Scooter ya, dia solois juga ya, karakternya kayak Iwan Fals kan. Kemudian mungkin Budi Doremi, tapi kemudian musiknya bukan hanya gitar ya, tapi juga udah ada band pengiringnya gitu kan. Nah, di antara dua contoh itu, kalau dari sisi futuristiknya Mas Erwin ini kemana nih arahnya dengan berkiprah di musik ini? Maksudnya Kita benchmark dari yang sudah ada gitu ya, antara Iksan Scooter mungkin yang solois ya, atau si Budi Doremi misalnya, Jason Ranti juga mungkin. Nah itu cenderung kemana? Kalau saya sebenarnya kalau kita lihat lagi sejarah musik populer Indonesia ya, sebenarnya fenomena solo itu sebenarnya udah lama dan cukup kuat sebenarnya. Tapi memang karena zaman baru, ada periode di mana sebenarnya kan Iwan Fals kan solo kan. Iya. Tapi ketika saya tumbuh dulu, waktu saya remaja dulu, kita ngeliat Iwan Fals itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang approachable untuk kita lakukan sebagai anak umur segitu. Kita ngeband kan. Kalau anak sekarang kan enggak. Dia ngeliat Jason Ranti, Iksan Scooter, gue bisa gitu. Dulu kita nggak begitu. Waktu saya masih remaja dulu. Makanya kalau saya ngomong kalau kita ngeliat solois gitu, saya tuh lebih banyak belajar itu ke solois zaman dulu sebenarnya kayak Leo Christie, Ebit GAD, Frankie Selatua gitu, Frankie Selatua, dan sama juga misalnya kayak album-album solonya Ahmad Albar, itu kan mereka solois kan. Kalau misalnya itu kan nggak jauh beda sebenarnya konsepnya kan, sendiri pakai gitar. Tapi vibe-nya beda kan antara orang-orang lama itu dengan orang-orang zaman kita gitu, Jason Ranti, Iksan Scooter gitu. Saya nggak tahu kenapa secara stylistik, secara suasana musikal tuh nggak lebih masuk ke yang lama-lama itu. Cuman pekerjaan yang agak menantang itu gimana caranya suasana yang lampau itu bisa hadirkan, bisa ditawarkan dengan suasana
atmosfer yang zaman sekarang, tapi juga nggak kayak mereka-mereka yang sekarang lagi rame. Jadi gimana ya, dia harus tetap klasik tapi baru gitu, harus tetap klasik, maksudnya harus old school tapi dia nggak kuno gitu, Tapi fresh gitu ya. ya tapi fresh gitu, dia tetap harus ada harus ada akarnya gitu. Oke. Tadi Mbak Nisa sudah menyinggung bahwa kekuatan Ervin ini ada di Diksi-diksi yang puitik. diksi yang puitik. Itu coba Mbak Nisa Ya, Jelaskan. sebenarnya ini juga sempat jadi perdebatan saat Bob Dylan dianugerahi Nobel Sastra tahun 2016 ya. Dan banyak yang menganggap dia musisi, dia bukan sastrawan gitu. Mana puisinya gitu. Dan laporan juri Nobel Sastra saat itu ya akhirnya membuat definisi yang lebih luas. Sastra itu tidak hanya dalam bentuk teks yang dibukukan berupa puisi, cerpen, ya, prosa gitu. Tapi lirik-lirik lagu, dan ini juga kemudian diperkuat oleh pernyataan Octavio Paz dalam satu buku The Other Voice itu dia bilang sebenarnya lagu-lagu itu udah jadi semacam sastra lisan yang cukup lama gitu. Di sana ada hikayat, ada tetap juga ada penyampaian pesan ya. Dan tadi seperti salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Ervin, Tanah yang Terbongkar, di sana kita bisa lihat bagaimana ada sisipan puitik dan juga pesan yang sama dengan apa yang dilakukan cara kerjanya dalam puisi misalnya. Nah, diksi puitik itu bisa muncul ya tentu saja kita bisa lihat dong background Ervin yang dia memulai sebenarnya menulis puisi yang sampai hari ini bukunya belum diterbitkan, kita tunggu harus terbit gitu ya. Tentu saja dia pasti punya tradisi membaca sastra yang disiplin gitu, dan saya bisa memahami bagaimana Ervin ingin tampil dengan lagu-lagu sendirinya gitu, karena dia tidak hanya sebagai solois yang main gitar atau yang nyanyi, tapi dia juga penulis lagu. Dan lagu itu juga menjadi satu nilai yang perlu dia publish gitu ya. Bukan, tadi dia bahkan bilang gitu, aku nggak bisa untuk jadi pemain yang jadi gitaris, session player gitu. Jadi menurutku sih malah di sini nilai poin plusnya adalah ketika Ervin ingin membuat sebuah campaign dari suara yang ingin dia tampilkan lewat lagu yang dia tulis. Kebetulan dia bisa nyanyi dan bisa main gitar. kebetulan ya. Ya bisa jadi kalau dia nggak bisa nyanyi dan main gitar, mungkin lagunya dipakai orang. Kebetulan lah. Ada yang kebetulan katanya di dunia ini. Tapi artinya dia mengupayakan kan, walaupun formatnya dari masa remaja tadi berbentuk band gitu. Tapi ketekunan itu kemudian membawa dia memilih jalur musisi ini tapi solo kan gitu ya. Nah, terkait dengan yang tadi soal kekuatannya Ervin gitu. Anda menyadari bahwa Anda punya kekuatan di situ nggak? Kekuatan puitik gitu. Ya. Dibilang sadar, sekarang ya. Karena itu sekarang ya saya sadar. Kalau dulu sebenarnya gini sih. Jadi gini Mas Ajang. Waktu saya dulu masih remaja ya, umur 18, 19 itu. Kalau impian mau jadi musisi itu kan dari SMP kan. Ya. Tapi waktu saya 18, 19 itu, waktu masuk perguruan tinggi itu, jadi musisi itu bukan sesuatu yang visible. Kayaknya nggak mungkin gue jadi musisi ini. Terlalu rumit gitu loh, harus punya instrumen, harus rekaman, terlalu rumit ini. Terus saya baca buku, pengen jadi penyair, simple kan, tinggal beli buku, baca buku, nulis, lebih simple. Walaupun sebenarnya secara mentally jadi penyair lebih berat daripada musisi menurut saya pribadi. Secara teknis lebih sederhana gitu kalau jadi penyair gitu. Penerimaan publiknya musik itu lebih gampang. Gitu. Ya. Secara teknis ngerjainnya bikin puisi lebih gampang, teknis ya. Saya nggak bilang kalau mentally jadi penyair lebih berat dibanding jadi musisi menurut saya. Nah, karena waktu itu saya di umur 18 di perguruan tinggi itu nggak nganggap musisi itu nggak visible, saya baca buku, belajar nulis puisi, ya tanpa sadar gitu, tanpa sadar akhirnya kebiasaan saya membaca sastra itu kan akhirnya kan nempel di kepala kan. Nah ketika saya udah mau main musik,
saya bikin lirik lagu itu tanpa saya niatkan, saya nggak pernah punya niat bahwa ini lagu gue ini harus nasran biar terkesan smart gitu. Dia bisa dirasain kadar kritikalnya karena memang saya membaca sastra. Yeah. Apa tuh automatically gitu, otomatis dia, karena saya membaca sastra. Waktu saya nulis itu tanpa saya niatin ya secara alami aja gitu. Oke. Gitu. Proses bersastra itu sebenarnya ditularkan oleh siapa sih? Kalau proses sastra, kalau di keluarga itu ibu saya suka baca, tapi dia bukan pembaca yang serius gitu. Ya tipikal gimana sih? Dia kesukaan membacanya itu tuh alami gitu. Jadi kalau dia pulang pasar ada bungkus koran ini baca. Jadi kayak gitu. Jadi bukan yang pembaca serius gitu. Itu aja pengalaman saya ngeliat orang baca di rumah gitu. Nah, cuman itu tadi setelah saya ingat itu waktu pertama-tama Jakarta tuh sebelum masuk kuliah itu saya ke tempat saudara saya main ke ada satu mall, entah kenapa di mall itu ada toko buku, saya lari ke situ. Kayaknya kalau di tempat saya di Semarang tuh nggak ada toko buku. Yang kayak gitu, yang kayak Gunung Agung, Gramedia gitu. Terus Di mana? Semarang? Di Sumatera. Oh, Sumatera. Sumatera, kota kecil gitu. Nggak ada tuh. Jadi ya banyak tuh ini namanya toko buku. Saya masuk dan entah kenapa di situ yang paling saya tertarik itu rak sastra. Di situ lah ngeliat bukunya Khalil Gibran, Tagore. Iya itu waktu itu lagi rame-ramenya Khalil Gibran waktu itu. Ini namanya sastra gitu. Oke, pertanyaannya lagi nih begini. Tadi mau nanya apa ya, jadi lupa nih. Apa? Lupa saya nih. Mbak Nisa, kalau ada pertanyaan dulu mungkin. Gimana kalau saya bacakan satu puisinya karya Ervin? Coba Yang itu dimuat di Mata Puisi, dan Mata Puisi ini salah satu majalah sastra online-nya Mas Hasan Aspahani yang kemarin sempat kita bahas juga. Ya. Dan dahsyat ya, aku tuh salah satu orang yang mungkin agak ngerewelin ke Ervin untuk cepetlah terbitin lah buku lu. Banyak sekarang penerbit indie yang bisa mencetak, yang bisa membantu. Nisa sayang sama Ervin. Nah, cuma nggak tahu ya apa hal yang membuat Ervin tuh malu-malu, entah tidak percaya diri, yang akhirnya nanti dulu. Padahal menurut aku puisinya gokil. Coba aku bacakan satu, yang pendek aja ya, Vin. Yang menggelegar ya? Enggak lah, aku nggak bisa baca puisi macam Peri Sandiwis. Baca puisinya tenang aja. Anak lelaki. Ini ditulis Ervin Kumbang di tahun 2020. Mukjizat adalah janin seorang bocah yang hampir digugurkan oleh ibunya. Dan kini Instagram mengatakan pengikutnya lebih dari 200 juta. Anak lelaki yang sedikit dari yang banyak, atau barangkali yang banyak dari yang banyak, sibuk menghabiskan masa remaja. Menyepi ke tepi sungai, melemparkan kerikil ke dalam air, hanya untuk mendengar suara pluk dan menonton yang tenggelam lenyap menuju dasar. Mengapa ia dilahirkan jika tak punya tempat untuk pergi, berdiam, berkumpul, apatah mencicipi seks pertama pun. Ada juga ku dengar di luar sana seorang anak lelaki yang lahir di masa Perang Dunia Kedua, tumbuh dalam jeritan ayahnya, lalu melawan membebaskan diri, pergi meninggalkan rumah, dan dendamnya menyusut seperti pasir surut di lingkar kaki ketika ombak mencapai pantai para legenda. Duhai anak selalu menjemput ayahnya. Batu dalam hatinya lebur jadi bubuk, menua sebagai pohon, meninggi menggauli angin, mengakar di rendah tanah. 2020. Dahsyat loh. Apatah, dia memunculkan satu ini ya, kosakata baru. Apatah tuh dari apalah ya, apalah jadinya. Apalah lagi. Kemudian diksi, dia tidak, tadi ya kalau dia bilang dalam musik dia ingin mencoba tetap menampilkan yang old school tapi dengan kemasan yang fresh. Di puisi-puisinya pun gitu, dia tetap
mengakar pada tradisi. Di sini ada diksi-diksi bahasa lokal, lokalitas, idiom-idiom lokalitas, tapi dia menggunakan kata Instagram, suara pluk ya, kemudian diksi-diksi yang kekinian gitu. Bagaimana seorang bocah, seorang anak yang terjebak dalam digital native hari ini, yang aku pikir sih ini dahsyat sih, Vin. Puisi-puisimu, dan aku cek ya beberapa lainnya tuh dia coba mendekatkan idiom lokalitas, idiom yang jadul, tapi juga pada suasana hari ini yang Ervin pun di kritiknya dia yang tulis kepadaku, dia bilang, kok lu nggak pernah merasa berada dalam dunia yang lu huni hari ini, lu tuh tidak berpijak gitu. Oke, nah ini Ya, nyambung karena pertanyaan. diksi-diksinya tuh masih mengawang-awang. Ini yang tadi mau aku tanya sebenarnya, Oke. tadi sempat hilang di ingatan nih. Berarti kan dia ini punya sisi bad boy-nya nih, sisi keliaran gitu kan. Seperti kebanyakan musisi, kalau musisi itu pasti ada bad boy-nya pas remaja ya kan? Iya nggak sih? Sampai hari ini kayaknya deh. Gini, kalau menurut saya sih setiap orang tuh pasti ada bad boy, ada unsur badnya, mau laki-laki mau perempuan, pasti ada badnya gitu. Tapi saya lebih ngeliatnya kayak gini saja, bad orang itu dibilang bad itu lebih kepada filosofi dan cara berpikir. Orang mungkin bisa aja dia cara berpakaiannya itu kayak orang ortodoks, tapi kalau cara berpikir dan cara dia punya filosofi yang liar, itu dia liar. Jadi bukan maksudnya the way lebih kayak orang yang misalnya secara dandanan itu eksentrik gitu, rambutnya gondrong apa gitu. Tapi kalau misalnya cara berpikir dan cara merasakannya biasa-biasa aja ya lu nggak bad gitu. Yep. Bad itu lebih ke Tidak jamak ya. iya, lebih ke cara berpikir, cara berpikir dan keputusan dia ketika dia dia dihadapkan pada situasi-situasi yang Dilematis. sulit dan dilematis. Makanya kadang-kadang ada orang itu dia bad menurut saya ketika dia masih bisa tertawa dalam keadaan yang paling sangat sulit. Itu dia bad boy. Dia dalam tekanan yang paling sulit tapi dia masih bisa ketawa, masih bisa relax. Oke, pertanyaannya itu mengarah pada seberapa bad Anda ketika Anda menciptakan karya yang sedemikian rupa tadi, kemudian Anda menempuh jalurnya musisi gitu. Jadi konteks kebatinan macam apa yang kemudian Anda Sesakral pernah- apa? Saya tuh gini ya, apalagi musik ya. Kita bicara soal pengalaman saya pribadi aja di lingkungan terdekat gitu. Kalau saya datang ke gig gitu, main ke gig gitu. Itu selalu anak-anak band ini selalu ada perasaan kayak, "Oi, gua anak band." Ada perasaan macam itu dan kadang-kadang publik juga memperlakukan mereka seperti itu. Saya ukuran band itu bagi saya itu adalah ketika seseorang itu bukan cuma musisi ya, tapi seniman secara general itu bahasa secara metaforanya gini. Kalau saya pribadi untuk menjadi seniman itu orang harus menyelam ke dalam tanah. Nanti biar dia tumbuh dengan sendirinya. Jadi bukan dengan gue Mengakar dulu ya. Iya, jadi ada yang bilang tuh terutama sastrawan ya, banyak bilang tuh ketika dia menulis sesuatu itu dia menulis tidak ketika dia menulis dia nggak punya intensinya itu bahwa karya ini akan bisa dikenal publik ketika dia sudah mati. Artinya apa? Artinya dia nggak sama sekali nggak mengharapkan apa-apa. Cara saya berkarya itu menurut saya kalau itu bisa dibilang ukuran metode kebatinan itu kayak gitu. Ketika saya menulis puisi atau itu berusaha untuk underground. Pakai ini aja filosofi padi sederhana ya kan. Kalau filosofi tadi Mirip-mirip lah, semakin berisi makin merunduk. Dia low profile memang. Gini, maksudnya kalau gini loh, di dalam masyarakat kita itu, kalau orang terlalu dalam masyarakat kita itu kecenderungan ya. Ini menurut saya ketika orang berusaha untuk being humble, karena orang juga apa beneran ini orang humble gitu. Apa jangan-jangan dia bersikap humble sebenarnya karena dia pengen ini aja show off gitu. Maksudnya gini. merendah untuk meninggi gitu? Iya, merendah untuk meninggi. Kalau mau merendah sekalian. Bener-bener merendah.
underground sampai-sampai nggak terlihat gitu. Kalaupun tumbuh kayak ini aja, kayak biji aja, biji ditaruh di tangan nggak kelihatan, siapa yang bisa ngelihat. Tapi ketika dia tumbuh, tapi maksudnya dengan proses alam dia akan tumbuh dengan sendirinya kayak gitu. Oke. Serius amat ya jawabannya Ervin. Ya, pertanyaan serius. Ini kalau misalkan di dunia sastra, siapa sih idola Anda nih? Kalau sastra Seno, pasti lu suka karya-karya Seno. enggak. Gua nggak bilang Seno itu jelek ya, tapi kalau sastra, kalau prosa Pram. Pram, Pasti oke. Pram. Budi Dharma. Olenka ya, terbaik Budi ya. Dharma tuh kalau prosa ya. Kalau Puisi. kalau puisi itu berubah-berubah sih. Waktu masih muda gue suka Malna, Afrizal Malna. waktu masih muda gue suka Sutarji. Terus agak udah umur perguruan tinggi gitu udah mulai baca buku, sukanya Afrizal Malna. Kalau sekarang balik lagi Hairil Anwar. Tapi gaya puisi lu mirip-mirip ini sih, Afrizalian. Ya, gue nggak membantah itu karena memang maksudnya gini. Membeling yang Gini, karena dari apa? sekian banyak karya penyair yang gue baca itu, Iya. yang menurut gue yang paling gue nyaman untuk nulis itu ya gayanya Afrizal. Dan santai aja, itu nggak salah bro. Dalam penulisan itu kan ada ini kan, memesis. Pasti dulu aku dibilang puisi Nisa sangat dekat dengan diksi-diksinya Asep Zamzamnur. Ya karena aku masa-masa awal ke penyairanku aku banyak membaca puisi-puisi prosa liriknya. Ini aku liriknya Kang Acep ya. Dan tadi aku sepintas juga baca karya-karyanya Ervin, agak dekat dengan Mas Afrizal. Nah ini Afrizal, sobat ya. baca kalau bingung apa sih gaya ini, gaya itu, gaya penyair ini tuh ikutin Iya dong, Kembali Sastra terus ikutin itu terus. dari awal sehingga nanti bisa menyimak kalau istilahnya Mas Hasan Asmahani itu jalannya diikutin dulu gitu kan. Gitu ya. Yang sudah dibuka oleh para leluhur, para pendahulu, yang nanti akhirnya kita punya gaya sendiri ya. Jadi nggak salah. Kemarin obrolan seru dengan Mas Hasan juga, ya nggak apa-apa. Itu ibaratnya kita babat ala, udah ada yang babat alas, kita ngikutin jalannya sampai nanti kita terus nemu, aku mau kemana nih. Yang penting jangan berhenti pada ya tadi Afrizalian itu ya. Kita harus punya identitas harus menantang tuh sendiri. ya sobat baca nih, kalau misalkan Anda punya kesukaan pada karya siapa, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita coba dekatkan sama yang gayanya mirip nih, yang kekinian gitu ya. Iya. Banyak ya stoknya ya. Banyak. Nah ini aku menyambung lagi. Sebenarnya apa yang dilakukan Ervin hari ini, tadi aku udah sempat menyinggung bukan hal yang baru ya. Bahkan tadi Octavio Paz pun bilang justru sastra kuno, sastra pertama itu adalah lirik-lirik puitik yang ditembangkan, yang dilagukan. Nah ini jadi kalau sekarang kan kesannya jadi kayak seolah-olah ini alih wahana ya, yang kemudian biar puisi itu ya bisa bertemu dengan banyak partisipan, bisa lebih banyak bertemu dengan publik kemudian dilagukan. Padahal kalau kita merujuk pada masa-masa sebelumnya justru udah jadi satu satu upaya sendiri untuk bisa menyampaikan hal-hal yang dalam lagu itu gitu. Nggak kemudian serta-merta sekarang orang yang nulis puisi terus nih puisi gue kayaknya harus dinyanyi ini sama siapa gitu yang biar jadi lebih ngehits. Nggak juga. Aku pengen menyinggung itu aja karena banyak yang jadi kayak sifatnya tuh ke teman-teman musisi yang solois gitu yang terus nitip ya, puisi gue dong dilaguin dong biar ngehits gitu. Oke. Nggak perlu gitu. Ervin nih, kalau dari ini sobat baca ya, Ervin ini sudah menciptakan satu album yang terdiri dari berapa lagu? Satu album 10 lagu sama satu single. Sama satu single, berarti 11 ya? Ya, 11 lagu. Itu bisa diakses di Spotify. Ya. Ini alamatnya, sini. Nah, saya waktu kita bertemu di beberapa bulan lalu itu, saya juga terkaget-kaget, wah ternyata udah bikin album gitu ya. Tayangnya di Spotify juga gitu kan. Jadi saya nggak perlu beli gitu, cukup langganan Spotify. Langganan apa gratisan? Langganan dong. Nah, di sana saya mendapati karya-karya Anda itu banyak kritik sosialnya ya. Atau kegelisahan tentang Sepakat tuh. semesta ini ya.
Bener atau enggak, terus kenapa begitu? Sebenarnya kalau bisa di apa tuh, bikin album itu kayak bikin sama mirip-mirip sama kita bikin kayak kumpulan puisi ya. Jadi walaupun lagunya banyak, karena niat dari awal bikin album, dia pasti ada Benang merah antara satu lagu sama lagu yang lain. Sebenarnya album itu, karena album itu pertama, itu sebenarnya lagu tentang spirit sebenarnya. Spirit itu kayak simpel aja, kita bangun pagi nih, aktivitasnya ngapain nih kita nih, kerja misalnya. Itu kan ada sesuatu yang nggak terlihat yang mendorong kita untuk bangun dari tempat tidur, mandi, pergi. Ada sesuatu yang nggak terlihat gitu. Nah, saya itu sebenarnya lebih ke, saya tuh bikin album itu tentang spirit saya untuk membuat album itu. Jadi itu album tentang album itu. Kalau di sastra tuh espuitika, puisi yang bicarakan puisi. Iya itu. Jadi maksudnya album itu berbicara tentang Album itu. tentang keinginan saya untuk menciptakan album. Spiritnya itu. Apa yang membuat saya duduk di kamar nulis lagu gitu. Gerak fisikal itu loh. Datang ke studio, booking studio, latihan. Iya, katanya dulu 3 tahun ya memproses satu album itu ya. Jadi Ervin ini main gitarnya, kemudian main bassnya, main drumnya, Bener-bener ya. gitu ya. Loneliness. Ya karena ini juga karena belum punya sumber daya untuk bayar. Sudah itu nggak usah dibahas. Tapi yang jelas banyak teman-teman dari Ervin ini yang mensupport ya. Iyalah, seperti Mas Jajang, Mbak Nisa. Ya, tapi kita kan sempat nongkrong di sana banyak juga ya. Oh, dia udah manggung di mana-mana, Pak. Ya, bukan maksudnya sebenarnya kalau kita ngomong support itu gini sebenarnya. Sebagai kreator, sebagai seniman itu, support itu hanya akan datang kalau kita memang bikin karya. Coba kalau saya nggak bikin album, nggak akan jadi begini. Jadi memang kalau ingin support ya bikinlah karya gitu. Baru nanti support itu datang. Ngeri. Nah, gue suka nih yang Kalau berapi-api gitu dong. Bantu gua dong, bang kedua tuh bantu gua dong gitu. Ya lu mau bikin apa ya, orang harus juga. Sepakat. Ya, menarik. Jadi kalau kita ingin berbicara bahwa sekitar Anda itu mendukung, ya sebenarnya dari karya, keseriusan Anda berkarya juga gitu ya. Oke, dan Mbak Nisa ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Aku penasaran setelah Ervin berhasil ya, saya katakan berhasil karena udah lagu-lagunya udah ada di Spotify, ada di channel YouTube, manggung dari kafe ke kafe, dari acara ke acara gitu. Sebagai Ervin musisi. Nah, aku penasaran sebagai Ervin penyair, kapan buku puisinya terbit nih? Ditodong loh. Secara 2015 sudah dikirimkan ke dalam sebuah festival sastra manuskrip DKJ. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi. Jadi sastrawan itu secara mental lebih berat daripada jadi musisi. Asa sih. Itu menurut saya pribadi. Oke. Ya. Mentally lebih berat. Jadi maksudnya orang memang mesti menyelami seluk-beluk kehidupan itu untuk karena kan karena itu kan kata-kata. Kalau musik itu kan dia sound ya. Sound sama perform gitu. Orang musiknya bagus nggak bagus ya karena dia sound, karena dia performatif ya orang bisa nikmatin. Kalau sastra kan dia hurufnya itu di ya. Maksudnya Teks. kalau dia nggak benar-benar meaningful ya nggak ini gitu. Makanya itu saya lebih ke satu lagi, yang kedua, untuk jadi sastrawan itu orang mesti bertanggung jawab itu maksudnya gini. Kalau saya udah ngerilis buku puisi ya, saya baca bukunya juga harus rajin. Dan saya ini bukan tipikal pembaca buku yang disiplin sehari-hari gitu kan, udah kan orang kan. Tapi kan lu wartawan gimana dong? Wartawan itu ngetik, maksudnya penulis. Esainya jadas loh sebenarnya. Jadi maksudnya kalau sekarang itu saya belum ada sih fase-fase di mana saya membaca buku terus, tapi itu belum setiap hari gitu. Kalau saya misalnya udah berani mengeluarkan buku puisi itu dalam kondisi yang memang udah bertanggung jawab gitu. Tapi secara habit ya, sastrawanan gitu. Benar-benar jadi sastrawan, bukan lu seperti menanggung beban yang berat banget gitu. Tapi nggak apa-apa, itu karakternya dia begitu. Memikul. Karena saya juga banyak membaca tulisan-tulisan dia di medianya dia itu. Misalkan waktu liputan olahraga di ASEAN tuh ya, ASEAN Games ya. SEA Games. SEA Games ya.
dia menceritakan journey perjalanan perjalanan itu sendiri ya saat peliputan gitu. Itu saya menikmati itu. Ini gaya-gayanya jurnalisme sastrawi, Pak. Apa yang pernah seperti tulisan-tulisan yang pernah diterbitkan oleh Pantau ya, Mbak Linda Kristanti, Zenhai dan kawan-kawan. Jadi ya dia tetap ada jurnalistiknya tapi bahasanya nyastra, enak. Suka gua. Ya apa ya, itu apa karena begini lah maksudnya. Ini agak melebar dikit nggak apa ya, ini pengalaman saya kerja di media nih. Di media itu kan kita kan kerjanya nulis ya, berhadapan dengan tulisan. Tapi ada semacam gelombang yang cukup besar di mana teman-teman kita yang kerja di media itu mereka nggak punya habit literasi. Kalau misalnya orang tahun 70-an gitu, wartawan 70-an, mereka masih suka baca buku gitu kan. Mereka biasa tuh ngeliat artikel tuh yang ada kadar kritikalnya, karena rata-rata pada zaman itu memang orang apa namanya pembaca buku. Untuk kerja jadi wartawan itu rata-rata mereka pembaca, bahkan mereka sastrawan. Kalau di era sekarang gue nggak bisa bilang sedikit tapi nggak bisa bilang banyak juga, mereka yang mereka baca itu ya berita di internet gitu, bukan literasi. Sumber Jadi, utama ya. ketika saya menulis terus ada kadar kritikalnya, jujur aja Mas Ajeng, kadang orang agak lu nulisnya gitu ya, apa yang aneh sih. Tapi kita mesti berdamai juga, kita sama-sama wartawan nih. Jadi mungkin di awal-awal kita bekerja itu kan referensi itu masih ada di perpustakaan, walaupun sudah ada internet. Nah sekarang 5 tahun belakangan ini kan 7 tahun belakangan ini referensi itu sudah berjarak dari perpustakaan ya, karena kita bisa semudah kita mencari di mesin pencari ya. Apalagi sekarang ada teknologi AI seperti ChatGPT gitu. Kita boleh aja cobanya diketik gitu. Kuat baca aja itu sudah ada loh di ChatGPT. Kuat baca adalah sebuah media, diketikin tuh sama dia. Jadi kita tinggal menunggu aja, kita mengetikkan kata kunci, kemudian dengan instan kita memperoleh jawaban kan gitu kan. Nah ini juga faktor yang tidak bisa ditolak ya. Maksudnya begitu ya. Tapi kemudian ketika tadi pertanyaannya adalah soal dunia sastra, kebiasaan membaca sebagai yang dipertanggungjawabkan sebagai kesastrawanannya gitu. Saya pikir itu masih debatable ya, karena hari ini habit bacanya berbeda dengan generasi dulu sih. Gimana tuh Mbak Disa? Anda bisa memaklumi nggak kalau sastrawan itu nggak perlu saklek, tanggung jawab membacanya itu bagus gitu, tanggung jawab literasinya bagus? Sebenarnya tanggung jawab literasi bagus tidak bisa parameternya dia harus membaca buku secara fisik kalau hari ini tadi ya, karena sudah beralih ke digital gitu. Dan sekarang juga kita kenal dengan istilah sastra cyber, sastra digital, bahkan banyak sastrawan yang menjadikan ini sebuah peluang untuk mempromosikan karya-karya mereka, kemudian men-share saling berbagi, tukar informasi, sharing. Jadi kalau aku pikir di era digital hari ini ya kita nggak sekaku dengan yang tradisi sebelumnya lah. Dan banyak juga sekarang sastrawan aku pikir sudah cukup adaptif ya dengan media sosial gitu. Mereka pada punya platform-platform media sosial untuk mendistribusikan karya-karya mereka. Cukup melunakkan Anda nggak? Gini. Jawab-jawabnya cukup melunakkan nggak? Bukan melunakkan. Dia old school sih emang. Bukan old school, saya mau menjelaskan aja, menjelaskan itu kayak gini. Sama kayak musik tadi. Satu hal yang nggak bisa ditolak adalah saya ini orang zaman sekarang. Oke? Maksudnya orang yang bergaul di internet. Maksudnya begini, seperti saya tadi misalnya kalau saya bikin lagu itu ada klasiknya tapi fresh. Maksudnya ke situ gitu. Maksudnya jadi kita nggak harus old school oriented gitu. Kalau kopi itu kopi tubruk espresso gitu. Campur milk. Tapi bisa dipahami bagaimana kegelisahan dia soal minimnya budaya membaca sih. Lebih ke situ mungkin. Ya, makanya kita membuat nih kuat baca biar pada membaca ya. Sepakat nggak dengan itu? Gini, bukan sepakat, makanya gimana ya saya tuh melihat ya. Literasi itu tetaplah literasi. Okay. Internet itu cuma medianya aja gitu. Maksudnya begini, kalau misalnya siapa orang yang paling old school misalnya, yang maksudnya yang
penulis buku babon misalnya, Pram misalnya, buku tebel-tebel. Adam Kalau- Smith. Hah? Adam Smith. Adam Smith, Karl Marx gitu. Kalau dia hidup di era internet, ya dia pasti akan bergaya internet, tapi cara dia berpikir gitu, cara dia menelaah gitu, tetap rigid gitu, letterer. Jadi maksudnya yang saya lihat itu bukan ininya, yang saya lihat itu sebenarnya cara merasakannya. Bukan wahananya ya. Bukan wahananya gitu. Oke. Maksudnya kalau misalnya kan ada juga sebenarnya orang zaman sekarang yang maunya terkesan old school gitu. Iya, iya. Ada juga dia nulis di internet tapi ini ketua-ketuaan gitu. Maksudnya terlalu pengen banget lama old school gitu. Oke. Saya nangkap poinnya. Bahwa bentuk yang rigid itu hanya ada di sesuatu yang tuntas, yaitu ya seperti cara orang lama ya. Kalau kita lihat dari secara teknologi aja, penemu mesin cetak itu, Gutenberg itu kan berapa ratus tahun tuh. Jadi kan, sementara internet itu hanya dengan waktu yang sangat pendek gitu, sangat singkat gitu, itu bisa mereproduksi karya tanpa ada, sorry ya dalam tanda kutip, pertanggungjawaban referensi, karena itu bisa berubah kan. Kita masuk CMS diubah-ubah juga bisa kan gitu. Sementara kalau buku kan sakral ya, di situ mungkin titiknya ya. Sepakat kalau itu. Sekarang nulis puisi aja bisa pakai Sepakat AI. Gini loh, maksudnya Masih nggak sepakat? bukan maksudnya gini, gini Mas Ajang, kalau kita misalnya lihat nih tulisan di internet gitu, bedanya koran dulu, orang zaman dulu ya, sama zaman sekarang, kita terlalu memaklumi typo di internet. Mungkin saya salah, tapi saya lihat tuh orang tuh typo internet nggak apa-apa lah, tinggal masuk, gampang editnya gitu. Coba kita misalnya bekerja dengan cara orang lama gitu, yang ketat, lu nggak, kalau di koran mana bisa ada typo, salah cetak, reputasi koran. Iya. Itu maksudnya gitu. Internet itu membuat orang tidak disiplin gitu. Tapi kuatbaca.com ini internet soalnya nih. Iya maksudnya maksudnya gini loh. Medianya internet, caranya internet, tapi disiplinnya disiplin lama. Itu tadi maksudnya Oke. gimana? Itu juga sudah diutarakan oleh Blichan. Ya. Iya, Blichan juga Nonton di mengatakan. episode bersama Putu Fajar Archana. Iya, beliau orang yang ya kebetulan senior ya. Iya. Dan memang Redaktur Kompas. beliau tuh mengatakan caranya, bentuknya, wahananya boleh sekarang, tapi caranya harus cara lama gitu. Ada rigiditas yang dia pikir perlu diterapkan di saat ini pun gitu. Tidak boleh cara kerjanya berubah gitu. Termasuk dalam kurasi terhadap sastra-sastra di media online. Jadi Blichan cukup agak ketat untuk memindahkan, tadinya kan Kompas punya kolom budaya gitu, kemudian dipindahkan ke media online, tapi dia tetap harus ada kurator-kurator, redaktur sastra di sana yang harus selektif gitu. Jadi tidak semudah kemudian karya itu dikirim dan karena tidak ada ongkos cetak dan bisa tayang tiap hari, bisa dengan mudah ditayangkan. Itu sih. Banyak orang masih sepakat cara kerja itu yang dulu lebih bagus, walaupun wahananya sekarang begini gitu ya. Sepakat ya? Iya, kalau itu sepakat. Oke. Kalau udah sepakat, Kalau udah sepakat, bungkus. kebungkus. Oke, Mas Ervin, ada spirit yang ingin disampaikan ke sobat baca barangkali mengenai kiprah apa yang sudah Anda jalani di kiprah Anda sebagai sastrawan, kemudian jurnalis, kemudian juga musisi. Monggo, silakan. Apa ya? Kalau saya gini sih, kalau saya gini, visi itu penting. Visi maksudnya saya bikin musik itu, misalnya sekarang saya bikin musik itu, termasuk saya bikin puisi gitu. Yang saya pikirkan itu bukan ini musik keluar didengarkan sekarang. Yang saya pikirkan itu bagaimana musik ini nanti bergerak ketika 20-30 tahun lagi atau ketika saya sudah meninggal. Visi itu penting gitu. Jadi ketika berkarya itu sebenarnya nggak harus sih ya, bikin berkarya aja fun aja gitu, daripada punya beban. Tapi akan lebih baik kalau misalnya kita membayangkan itu, karena dan itu kan sebenarnya kan udah diajarkan oleh banyak orang-orang pendahulu kita gitu. Maksudnya ini maksudnya founding fathers gitu, maksudnya itu kan dia kan membayangkan negara itu kan udah maksudnya dia punya visi negara itu kayak gimana, walaupun pada waktu itu sebuah imajinasi gitu, ya gitu. Berawal dari imagine community. Dia gue pengen bikin sesuatu itu kayak gini di masa depan gitu. Maksud dia mulai dengan kondisi yang sekarang gitu.
ya itu aja kita jalan gitu. Karena kalau nggak kayak gitu nanti kita nggak ada orientasinya gitu, maksudnya kita nggak apa ya gini loh, kita nggak punya gimana pun kita hidup di satu planet ini, kompetisi itu pasti ada. Oke. Artinya negarawan aja dulu, founding father. Ini kebetulan ruangannya banyak gambar pahlawan gitu ya, memikirkan visi ke depan gitu. Apalagi hal-hal yang sifatnya lebih sederhana daripada bikin negara gitu ya. Masa kita nggak? Oke, bagus tuh, menarik tuh. Iya. Nggak serumit bikin negara gitu. Kenapa kita nggak visioner gitu ya? Walaupun ada resikonya ya, resikonya itu yang kayak gitu tuh nggak cepet laku dan nggak cepet laku dan bikin frustasi, tapi ya jalan aja lah orang. Ternyata Ervin selain musisi filsuf juga ya. Oh, jelas. Dari tadi banyak temuan-temuan filosofis ya. Bahkan jawaban-jawaban itu selalu dijawab dengan serius dan selalu ada dasar-dasar filosofi. Masa jawabannya Sedang gurau ya. iya. Tadinya mau agak santai jadi ke bawah serius kita. Ya itulah karakternya Ervin. Oke. Jadi kita tidak bisa Seru. toleran dengan prinsip. Itu yang saya lihat. Karena kebetulan kita pernah satu kantor ya. Dia punya prinsip dan itu tidak bisa ditoleransi. Saya itu yang saya nilai dari seorang Ervin. Oke, Mbak Nisa, ada yang mau disampaikan? Aku sih sederhana ya, kalau Ervin tadi bilang kita membuat karya dengan punya visi gitu, ya aku sih memulai dengan jangan malu-malu untuk mengenalkan karyamu gitu. Ini nanti berlaku juga untuk Ervin, please jangan malu-malu lagi untuk menyimpan puisi-puisinya di bawah kasur mungkin atau diumpetin di mana, aku nggak tahu. Sebenarnya dia itu sudah ada grant. Lu mau nggak? Gua kasih duit, lu terbitin karya lu gitu maksudnya. Ya maksud gue juga gue nunggu dia ngomong langsung. Itu sih. Jadi mulailah dengan percaya diri terhadap apa yang kamu tulis ya, maksudnya karya yang kamu bikin. Karena orang nggak akan tahu lu berkarya kalau karya lu umpetin terus gitu. Oke, mantap sekali Sobat Baca. Kalau ada pertanyaan nanti pasti akan kami balas. Silakan tulis di kolom komentar. Kasih door prize dong. Penanya terbaik kasih door prize dong. Giveaway nanti. Giveaway. Sobat Baca, di kuatbaca.com juga ada program The Jail, kemudian ada tambang data. Jadi silakan disaksikan berbagai program yang ada di kuatbaca.com. Oke, demikian ya Sobat Baca. Sampai jumpa lagi di Safari Sastra berikutnya. Mantap.